Ada 5 wisatawan yang kemudian tewas akibat memancing di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Seperti apa informasi ini dia untuk Anda? Niatan 5 orang warga Jakarta untuk berlibur di Kepulauan Seribu justru berakhir dengan maut. Nasib naas tersebut dialami mereka saat memancing di Pulau Panggang. Saat itu, para korban menyewa sebuah kapal bersama 4 rekan mereka lainnya. Sesampainya di Pulau Panggang, 2 orang tinggal di pulau, sedangkan 8 lainnya termasuk pemilik kapal berlayar ke tengah laut. Namun saat mereka tengah tertidur, tanpa disadari, kapal dalam kondisi bocor. Akibatnya 6 penumpang yang tak bisa berenang tenggelam bersama kapal. Sedangkan 1 wisatawan dan pemilik kapal berhasil menyelamatkan diri. Jadi tidak tahu di mana posisi bocornya, tapi yang jelas itu sudah posisi tergenang air yang sudah lumayan tinggi sehingga tidak lagi sempat dilakukan upaya penyelamatan. 2 orang yang selamat ini, yang satu berenang ke Pulau Panggang, yang satu lagi mengapung dengan berpegangan pada kayu dari kapal. Tim SAR yang melakukan pencarian berhasil menemukan 5 orang korban, sedangkan 1 korban masih dalam pencarian. Kelima jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diidentifikasi dan diotopsi. Dari Jakarta, Cynthia Ray, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. PT Agung Podomoro Land Aris Wijaya telah menyerahkan diri ke KPK sekitar 1 jam yang lalu. Hingga malam ini, tim penyidik KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Arisman dan anggota DPRD DKI M Sanusi. Langsung saja kita menuju gedung KPK. Di sana sudah ada rekan kami, Denny Swastika, yang akan mengabarkannya untuk Anda. Denny, benarkah Dirut PT Agung Podomoro Land sudah menyerahkan diri? Denny. Iya, Windy, betul sekali bahwa tadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Direktur dari PT Agung Podomoro Land yang menjadi salah satu tersangka dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis lalu datang ke KPK untuk menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya. Yang mana tadi kami pun sempat menanyakan langsung bagaimanakah berkenaan dengan kedatangan dia, apakah ini adalah merupakan bentuk dari dirinya menyerahkan diri kepada KPK, namun ini dirinya tidak enggan berkomentar kepada awak media berkenaan dengan kedatangan dirinya ke gedung KPK, dan dirinya langsung masuk ke gedung ataupun ke lokasi tempat penyidikan berlangsung. Namun tadi dari juru bicara KPK pun sudah menyatakan bahwa memang dari Arisman Wijaya yang merupakan salah seorang tersangka, merupakan presidir dari PT Agung Podomoro Land, mengatakan bahwa hingga dirinya menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya datang ke KPK. Ini adalah dalam rangka sebagai dirinya adalah taat pada aturan untuk langsung menyerahkan diri bagaimanakah menjalani proses hukum yang berlanjut berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis kemarin. Sementara itu juga berkenaan dengan salah seorang anggota DPRD yang bernama Muhammad Sanusi, hingga saat ini jika kita melihat bahwa ini sudah memasuki 1 kali 24 jam dari proses penangkapan yang berlangsung pada Kamis lalu. Namun hingga saat ini dari Muhammad Sanusi sendiri belum ada tandanya keluar dari gedung KPK. Dan apakah memang nantinya jika Muhammad Sanusi keluar dari gedung KPK, apakah akan dilakukan penahanan? Hingga saat ini kami dari awak media masih menunggu berkenaan dengan pengembangan dari penyidikan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, dugaan suap reklamasi pantai di Jakarta Utara. Sementara itu juga, Windy, tadi pun dari KPK sudah mengkonfirmasi bahwa berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukannya sudah menetapkan ada 3 orang tersangka dalam kasus ini, yang mana yang pertama adalah Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD. Sementara itu tadi yang baru saja menyerahkan diri yaitu Presdir dari PT Agung Podomoro Land, yaitu Arisman Wijaya. Sementara satu lagi adalah Trinanto Priandoro yang merupakan ini adalah salah seorang pengembang dari swasta yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan dari KPK sendiri sudah melakukan penggeledahan, salah satunya di gedung DPRD, beberapa ruangan sudah mulai digeledah, dan ada beberapa ruangan yang disegel. Salah satunya adalah ruangan dari Muhammad Sanusi sendiri. Selain dari ruangan Muhammad Sanusi, ruangan dari kakaknya yang merupakan Muhammad Taufik, yang merupakan wakil ketua DPRD pun turut disegel dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini. Selain itu juga jika kita melihat bahwa Muhammad Sanusi sendiri adalah merupakan anggota DPRD yang sudah 2 kali periode
menjadi anggota DPRD di DKI Jakarta. Yang pertama pada tahun 2009, sementara itu dia terpilih kembali di tahun 2014 kali ini, sehingga dan menjadi ketua dari Komisi D di DPRD DKI Jakarta yang merupakan bidang pembangunan di dalamnya. Dan menurut dari Agus Raharjo sendiri mengatakan bahwa dalam kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis lalu ada indikasi bahwa dari PT APL ataupun Agung Podomoro Land ingin mempengaruhi dari anggota DPRD dalam rangka untuk mempengaruhi sistem perundang-undangan terkait dengan reklamasi, yang mana nantinya akan merugikan dari lingkungan ataupun menguntungkan bagi PT Agung Podomoro Land tersebut. Dan kami hingga saat ini masih menunggu bagaimanakah perkembangan lanjutan berkenaan dengan proses penyidikan lanjutan. Apakah memang nantinya dari ketiga tersangka ini akan dilakukan penahanan ataukah mungkin sebaliknya? Dan kita masih menunggu dan kami akan mengabarkan terus kepada Anda, Windy. Kami kembalikan di studio. Baik, Denny. Apakah Anda memiliki informasi apakah KPK masih akan melakukan penangkapan lainnya terkait kasus suap ini, Denny? Ya, Windy, selain dari kasus suap yang terjadi, khususnya pada Kamis lalu, terkait dengan dugaan suap proyek reklamasi di pantai Jakarta Utara, kami juga mendapatkan informasi bahwa KPK pun tadi sempat merilis ada salah satu kasus mengenai tentang kasus yang terlibat di sekitaran daerah Cawang, yaitu berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Brantas Adipraya terhadap Kejaksaan Tinggi Jakarta, yang mana dalam kasus operasi tangkap tangan ini ada 3 orang tersangka yang diamankan. Yang pertama adalah berinisial SWA yang merupakan direktur dari keuangan PT Brantas Adipraya. Sementara itu ada juga yang berinisial DPA yang merupakan sekretaris dari senior manajer maksud kami dari PT Brantas Adipraya, dan satu lagi dari pihak perantara yang menjadi ataupun yang disebut bernama Marudut, yang baru saya tadi sempat dilakukan ataupun sudah menggunakan rompi oranye dan ditahan oleh penyidik KPK. Dan kasus tersebut ada dugaan bahwa dari PT Brantas Adipraya akan melakukan penyuapan terhadap Kejaksaan Tinggi untuk meloloskan kasus yang sementara saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan dalam proses penangkapan ini ada sejumlah uang yang diamankan, yaitu sekitar 148 miliar US dollar yang diamankan oleh pihak KPK sendiri terkait dalam kasus ini. Dan hingga saat ini dari pihak KPK pun terus melakukan penyidikan untuk mengungkap secara langsung bagaimanakah nanti, apakah memungkinkan adanya tersangka-tersangka terbaru terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis lalu kemarin, meski dari 2 kasus yang berbeda ini. Windy. Terima kasih Denny Swastika atas laporan Anda langsung dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Tertandingi, bahkan elektabilitasnya jauh melampaui para calon penantang. Baik pemirsa, jelang Bursa Gubernur DKI Jakarta 2017 Oktober mendatang, sejumlah nama mencuat menjadi penantang serius Ahok. Namun bagaimana ke depannya resmikah mereka melaju di putaran Pilkada DKI? Ahok bahkan menyindir para pesaingnya minim terdengar visi misi dan program pembangunan yang akan dikerjakan jika terpilih nanti. Mampukah mereka mengganjal sang incumbent? Namun sebelumnya rekan Rifai Pone akan menyampaikan sejumlah data dan fakta. Silakan Rifai. Aviani, menarik sekali pertanyaan Anda. Apakah para penantang ini mampu menjegal Ahok dalam percaturan pemilihan Kepala Daerah Gubernur DKI Jakarta? Untuk sore hari atau malam hari ini bersama dengan Media Research Center kami memberikan tajuk apa kabar penantang Ahok, karena terlihat mulai lesu sepertinya. Ada beberapa nama yang kami coba telaah di sini kondisi terakhirnya. Kita mulai dari Yusril Iza Mahendra. Kenapa nama ini kami pilih terlebih dahulu? Karena sesuai dengan survei elektabilitas sejumlah lembaga survei, kita katakan saja seperti Populi Center dan juga Carta Politika, sepanjang bulan Maret hingga April
2016 ini survei selalu mendudukan Yusril Iza Mahendra di posisi kedua setelah Basuki Cahayapurnama, yaitu tinggi 11% dari elektabilitasnya. Kemudian sempat juga di setiap kesempatan Yusril Iza Mahendra kepada rekan-rekan media menyebutkan bahwa dirinya telah didukung atau klaim dukungan kepada Yusril Iza Mahendra ini sebanyak 3 hingga 6 partai politik. Yusril sempat menyebutkan seperti nama partai politik yaitu Golkar, kemudian Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Namun secara resmi internal ketiga partai ini belum menyatakan dukungannya kepada Yusril Iza Mahendra. Ada juga salah satu kondisi terakhir yang kami terus pantau bahwa Yusril Iza Mahendra, Afi dan juga pemirsa kerap kali mengunjungi kelompok-kelompok masyarakat di DKI Jakarta melalui pendekatan agama dan juga pendekatan hukum. Nama kedua yang kemudian juga mencuat dari partai politik khususnya PDI Perjuangan, yaitu nama Tri Risma hari ini, elektabilitasnya sempat menyentuh angka 7,5 hingga 7,8%. Secara eksplisit di berbagai kesempatan, Tri Risma hari ini menolak usulan PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. Pada periode ini juga, Tri Risma hari ini selalu menyebutkan bahwa tidak ingin mengkhianati warga Surabaya karena baru saja dilantik dalam periode kedua sebagai wali kota Surabaya. Nama terakhir yang kami coba usung pada saat menyampaikan informasi grafis ini yaitu Sandiaga Uno, Maret dan April 1,8%, lalu lolos penjaringan dari pendaftaran calon gubernur atau bakal calon gubernur yang digelar oleh Partai Gerindra. Namun di bulan April ini juga saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuka kesempatan untuk mendaftar para calon gubernur DKI Jakarta, nama Sandiaga Uno juga turut hadir di sana dengan mengembalikan formulir pada tanggal 24 April 2016. Dan terakhir, dalam 2 hari terakhir kami juga memantau bahwa Sandiaga Uno gencar menemui warga DKI di sejumlah wilayah kelurahan untuk menemui masyarakat yang disebut sebagai dengan masyarakat ekonomi lemah, karena selama ini Sandiaga Uno dikritisi Afi bahwa dirinya lebih dikenal atau lebih dekat dengan masyarakat menengah ke atas. Afiani. Terima kasih Rifa Ipamun yang langsung akan kita bahas. Saya langsung perkenalkan pemirsa para narasumber sudah bersama saya di studio saat ini. Ada politisi Partai Nasdem, Bang Taufik Basari. Bang Taufik, selamat malam. Malam, Afi. Kemudian juga ada politisi dari Gerindra, Bang Ariza Patria. Bang Ariza, selamat malam. Malam. Dan ada pengamat politik, Boni Hargens. Bang Boni, selamat malam. Malam. Baik, Bapak-Bapak, kita tahan dulu pembahasan mengenai seberapa serius para penantang Ahok ini di Pilkada 2017. Sesaat lagi pemirsa, kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan pertanyaan pertama untuk Bang Riza. Bang Riza, Gerindra bagaimana dengan dengar-dengar sudah ada 8 calon? Apakah sudah semakin mengerucut ke nama yang akan diumumkan menjadi penantang Ahok di 2017? Ya, jadi memang ada 2 ya kelompok ya. Yang pertama dari internal kader partai, yang kedua dari luar. Kami tidak mengharuskan harus dari dalam, tapi tentu semua partai ingin kader-kader terbaiknya ikut mencalonkan dan bisa menang dalam pilkada dimanapun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses sudah dilalui dan sudah ada beberapa nama, kurang lebih tadi 8 nama, dan sampai hari ini kami masih memberi kesempatan pada semua calon untuk melakukan sosialisasi dan menunjukkan prestasi dan sebagainya. Ketemu dengan partai-partai yang lain juga? Oh ya, tentu kami saling sowan nih, kami sudah ketemu ya. Tidak hanya di lingkungan KMP ketemu, tapi juga sudah ketemu dengan partai-partai lain ya di luar KMP. Masuk PDIP juga? Iya, tentu, karena memang kita tahu bahwa pilkada ini sangat cair. Proses di 2015 kami dengan Nasdem juga banyak berpasangan. Jadi ini satu bukti bahwa, satu fakta bahwa pilkada ini memang punya punya momentum yang positif bagi semua partai untuk saling mengisi, saling mendukung, saling bersinergi positif, karena memang tujuannya sama, menyiapkan calon-calon apakah dari partainya sendiri atau dari partai yang lain atau mungkin di luar partai. Yang penting calon tersebut adalah orang yang memiliki kualitas yang dapat memajukan daerah dan mesejahterakan rakyatnya dimanapun ya, termasuk di Jakarta tentunya. Bang Tobas juga termasuk sudah komunikasi, adakah komunikasi lebih intens soal Gerindra? Kalau Nasdem jelas akan mengusung Ahok gitu? Ya, kalau Nasdem kan kita sudah sejak awal menyatakan mendukung Ahok. Jadi buat kita ya sudah final lah. Ya tinggal bagaimana nanti siapa yang akan menjadi calon dari lawan Ahok. Yang memang sejauh ini kita masih belum melihat sosok yang pasti ya, karena belum ada calon yang mendapatkan dukungan dari partai politik. Sementara kalau Ahok kan maju sebagai calon independen,
dan KTP-nya juga sudah cukup sebenarnya. Jadi saat ini bakal calon yang menurut saya sudah bisa dikatakan sebagai bakal calon di DKI Jakarta ya baru Pak Ahok. Ya sementara yang lain karena tidak mengambil jalur independen, jadi masih penuh dengan pertanyaan akan didukung oleh partai politik dari mana. Adakah kemudian Nasdem melihat tokoh-tokoh atau calon-calon yang akan menjadi pesaing kuat meskipun secara survei Ahok masih mengungguli potensial kompetitor lainnya? Ya tentu kita selalu memperhatikan perkembangan survei ya karena memang dari survei-survei yang ada tentu ada dinamika politik, ada kenaikan, ada penurunan dan sebagainya itu tetap kita pantau. Apalagi Nasdem ketika kita sudah mendukung calon yang ingin kita majukan, itu kita akan selalu berhitung mengenai strategi, ya apa yang harus Nasdem lakukan, bagaimana cara yang meningkatkan elektabilitas, bagaimana kira-kira nanti yang akan menjadi lawan, apa yang menjadi kekuatan dari lawan, apa kelemahan dan sebagainya itu tentu kita akan pantau terus. Dan selama ini ya kita lakukan itu. Selama ini tenang-tenang dulu karena juga belum ada yang mengungkap. Nah, itulah antisipasi lebih jauhnya. Untuk sosok tertentu mungkin yang signifikan akan head to head dengan Ahok, ada kalkulasi itu? Ya kita sudah membuat semacam perhitungan simulasi lah. Ya apabila Ahok melawan si A seperti apa, si B seperti apa itu sudah kita diskusikan ya. Meskipun ya sejauh ini ya masih belum terlihat. Itu yang juga kita nantikan. Tentu jika sudah ada nama yang muncul akan semakin jelas lagi apa yang harus dilakukan Nasdem dalam hal memenangkan untuk Ahok ini. Untuk Jakarta. Oke, baik. Bang Moni, saya ke Anda. Kalau kita lihat ini kan partai juga masih saling sowan, kemudian calon-calon kandidat nama-namanya sudah tersebar di media tapi juga masih belum diketuk palu siapa yang akan mengusung siapa. Tapi ini saya kutip Ahok. Ahok ini sempat menyebut pesaingnya ini tidak terdengar memiliki program. Kesannya ingin pokoknya menjatuhkan Ahok atau mengganjal Ahok aja. Programnya untuk membangun Jakarta belum terdengar signifikan ke masyarakat. Saya kira bicara Pilkada Jakarta ini sebetulnya kita bicara tiga pihak ya. Satu kita bicara soal partai politik atau kelompok partai. Yang kedua kita bicara figur. Yang ketiga kita bicara masyarakat politiknya. Nah dalam situasi seperti ini memang ada satu yang menonjol yaitu figur seorang Ahok. Banyak figur dari dimensi figur saya lihat tetapi belum ada yang bisa menyaingi Ahok. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari sejarah, Ahok ini memang kan lahir sebagai produk dari reformasi. Ini figur yang muncul dari perubahan sosial politik yang begitu positif. Ya, dia muncul bersama dengan Jokowi. Jadi saya kira dalam situasi seperti ini kemunculan Ahok sebetulnya adalah sebuah keberhasilan civil society. Maka melawan Ahok itu mesti bersamaan dengan menggalang juga dukungan civil society yang persis itu. Artinya bisa secara ekstrim kita bisa mengatakan bahwa melawan Ahok hari ini sama dengan melawan masyarakat. Nah dalam situasi seperti ini memang tidak mudah untuk memunculkan figur lain yang bisa menandingi Ahok. Kenapa? Ya karena ruangnya sudah tertutup. Ini masyarakat mayoritas. Segitu jatuh cintakan masyarakat kepada Ahok? Saya kira karena secara gamblang sudah terlihat ada kinerja yang bagus, figurnya yang bagus, ya artinya sejalan dengan harapan perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat politik Jakarta. Dan dalam situasi seperti ini tidak mudah bagi partai politik sebagai stakeholder kedua untuk merumuskan langkah-langkah menghadapi pilkada ini termasuk memunculkan figur alternatif. Nah ini tidak mudah. Yang dimunculkan ini kan orang-orang yang ingin kamu bayangkan bagaimana seorang Ahmad Dhani yang bermodal suara bagus menyanyi untuk bisa melawan Ahok. Gagasannya saya kira belum teruji. Lalu seorang Yusril, ahli hukum tetapi kan latar belakangnya juga tidak cukup menggembirakan untuk bisa bertarung dengan figur seperti Ahok. Lalu figur-figur lain juga dimunculkan. Cuma memang ada figur seperti Risma yang dimunculkan oleh PDI Perjuangan terakhir. Saya kira ini juga nanti akan mengubah konstelasi. Tetapi itu kan masih proses. Masih panjang. Nah, tapi singkat cerita saya mau mengatakan bahwa partai politik ini masih galau sebetulnya. Siapa yang mau dicalonkan? Selain Nasdem, partai politik masih galau. Nah, sikap partai tertentu yang secara tegas mendukung Ahok, seperti Nasdem, Hanura, itu menurut saya langkah yang jauh lebih realistis. Artinya dia tahu ke depan peta ini mau seperti apa. Jadi ini menurut saya akan tidak melelahkan. Justru melelahkan ketika partai politik tidak siap mau bersikap sebagai pendukung atau penentang. Kenapa masih galau? Contohnya Gerindra, kenapa masih galau? Nama-namanya sudah terkumpul banyak. Atau memang kalkulasinya belum ketemu untuk melawan Ahok? Bukan galau ya. Kita kan setiap partai itu memutuskannya ada waktunya. Jadi kalau belajar dari Pilkada DKI 5 tahun yang lalu, itu H-3.
baru kita putuskan Jokowi Ahok. Dan untuk diketahui dan semua saya kira masyarakat sudah tahu bahwa itu kami itu dulu hampir setiap minggu berbicara di internal, tapi kan tidak di media. Bagaimana kalau Ahok, bagaimana kalau Jokowi. Bahkan waktu saya ingat rapat, jadi kita dukung Jokowi. Ternyata kita baru tahu, oh ternyata itu kader PDIP umpamanya, sehingga kita kan harus sowan umpamanya. Mas, ini saya melihatnya ada kerumitan. Kalau buat Gerindra, saya melihatnya ada sedikit kesulitan karena mereka tidak punya cukup figur, stok figur untuk bisa muncul di Jakarta ini kurang. Kemarin tuh ada Sanusi, ternyata kan sudah jadi pesakitan. Dan saya kira hari ini bukan tidak mungkin Pak Prabowo sebagai ketua umum tentu memikirkan Ahok ini kayaknya perlu kembali di madu. Jadi, Jadi ya. Perlu di madu. Oke, ditahan dulu Bang, saya mau dengar. Silakan. Jadi yang pertama, partai itu di ujung, Mbak Afi. Dulu siapa yang memperhitungkan Pak Jokowi sama Ahok? Nggak ada, Mas Boni. Contoh, mohon maaf, dulu PDIP nggak masuk nominasi, Pak Jokowi bolak-balik ke Jakarta, PDIP nggak ngerti-ngerti. Nah, akhirnya kami yang minta, ya kan, sampai Ibu Mega, wah nggak mungkin, ini terakhir, apa mungkin biayanya dan sebagainya begitu. Ahok apalagi? Ahok juga ada yang memperhitungkan. Ahok maju di Babel, Bupati 1 tahun maju, Gubernur kalah, maju di Sumut kalah, kemudian di DKI Afi yang lalu Ahok itu ngumpulin KTP independen loh, nggak cukup dia 100.000 aja nggak sampai. Ketika itu, tapi ketika kami minta tentu dia surprise, senang sekali. Saya termasuk orang yang ada nggak stok Gerindra, ada nggak stok yang Ahok berikutnya? Tentu ada. Gitu. Ya. Jadi bukan karena jadi tadi Mas Boni saya menjawab Mas Boni ya. Ahok itu dulu bukan siapa-siapa. Jokowi juga bukan siapa-siapa. Jadi terlalu dini. Terlalu dini untuk berlebihan ya menjudge seseorang. Hari ini kalau kita bicara Yusril, bicara Adi Aksa, dia udah seorang menteri dan sebagainya ya. Jadi itu Sandi ya dan lain-lain. Saya kira figur-figur ini kalau survei Mbak Afi dulu ya Jokowi Ahok itu 6%. 6%-nya kapan, Afi? Jadi bulan Juni. Saya luruskan. Baik, sebentar. Kita jeda dulu ya. Kita nanti kan banyak kejutan di Pilkada 2017 di Pilkada DKI. Kita akan saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Jauh-jauh hari Ibu Mega sudah meneropong Jokowi memang. Sudah jauh-jauh hari. Bahwa ada perbedaan pendapat di satu partai, saya kira semua itu terjadi. Nah, bahwa kemudian keputusan Ahok menjadi wakil itu kontribusi Gerindra. Itu jelas. Nah, tapi apakah pertanyaan Afi tadi, kejutan ini akan terulang di pilkada kali ini? Saya kira kalau formatnya bisa saja, tetapi substansinya sudah melenceng. Karena yang satu sudah figur yang diakui oleh publik, sudah ada track record-nya, dukungan publik terukur dari KTP dan sebagainya, dan survei. Yang figur lain yang akan dimunculkan ini belum terukur. Nah, artinya dalam situasi yang terbatas ini, saya kira butuh keajaiban besar untuk bisa memunculkan orang yang bisa melawan Ahok. Nah ini yang dan sejauh ini saya kira PDI Perjuangan juga belum punya satu sikap yang jelas apakah menolak atau mendukung Ahok. Butuh berapa lama sih? Ini masih diskursus yang berlangsung. Jadi kalau belum, saya klarifikasi kalau dibilang belum terukur ya. Tadi kan saya bilang di awal semua tahu, dulu bulan Juni Jokowi Ahok 6%. Ini beberapa bulan sebelumnya Yusril sudah 11 sekian persen, Adi Aksa sudah 9, Sandi juga sudah 6%. Jadi kansnya lebih bagus lah. Artinya logikanya pertama itu terukur, kedua kansnya bahkan kalau berdasarkan survei lebih baik ya. Justru yang harus kita katakan adalah Ahok itu incumbent, posisinya 5,3%. Ya kan? Untuk seorang incumbent, semua tahu, sebagai konsultan, pada posisi 53%, itu belum pada posisi aman, Afi. Incumbent itu harus pada posisinya, tapi di atas 75%, itu baru pada posisi. Jadi artinya incumbent masih harus kerja keras. Tapi banyak fakta juga, incumbent yang di atas 75 juga banyak kalah. Jadi memang apalagi di DKI Jakarta ini sangat dinamis sekali, luar biasa. Sebentar, di Jakarta Anda belum ini. berkata apa? Jadi terlalu dini kalau kita membilang siapa yang akan menang. Jadi gini, sulit kalau kita membedakan atau membandingkan dengan 2012 yang lalu. Ya, peta dan kondisinya jauh berbeda. Tidak bisa kemudian kita gambarkan bahwa seolah-olah yang terjadi di pilkada yang lalu itu bisa kita jadikan perbandingan yang jadi benchmarknya untuk benchmark untuk dilakukan di 2017 ini tidak bisa. Beda, semuanya banyak berbeda, apalagi kemudian ketika Ahok ini memimpin Jakarta, banyak yang sudah merasakan hasil-hasilnya yang selama ini dinanti-nanti bagaimana Jakarta bisa berubah, bagaimana kita bisa mendapatkan kondisi kota yang seperti ini dirasakan sekali, yang itu kemudian membuat orang
berharap bahwa ya ini harus dilanjutkan ya, daripada nanti kita memilih calon pimpinan yang baru yang belum tentu juga bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Ahok ini. Nah ini beda ya dengan kondisi di pilkada yang lalu. Jadi kalau terus-menerus dibandingkan dengan pilkada 2012 yang lalu, saya pikir sulit juga. Soal kemudian kemudian survei 53% ini yang dikatakan belum aman, apa Nasdem juga melihat itu belum aman atau so far cukup untuk melihat, memprediksi apa yang terjadi? Ya khusus untuk di pilkada DKI memang kita harus tingkatkan elektabilitas itu pasti, gitu ya, karena untuk di DKI kan harus 50% plus 1. Oleh karena itu maka Nasdem maupun relawan dari teman Ahok dan sebagainya, saya pikir juga tetap harus bergerak dan bekerja untuk meningkatkan elektabilitas itu. Kalau misalnya pembicaraan kita ini pembicaraan ibu-ibu arisan ya, saya kira semua akan terbuka dan jujur bahwa sebetulnya kekuatan terbesar dalam proses pilkada kali ini di Jakarta adalah partai pemenang pilkada pemilu, yaitu PD Perjuangan, dan juga figur yang terkuat yaitu Ahok. Nah, saya mengandaikan kalau saja misalnya PDIP mendukung Ahok, ini diskusi nggak perlu lagi karena pemenangnya pasti Ahok. Nah, tapi kalau misalnya tidak, maka ini kita akan lihat seperti apa PD Perjuangan melakukan manuver. Apakah memunculkan orang yang bisa menandingi Ahok? Seperti Risma, atau nanti kemudian abstain jangan-jangan. PDIP 28 kursi loh, butuh cuma 22 kursi. Nah, jadi bisa mengusung sendiri. Ini tergantung sikap. Kalau PDIP memunculkan figur, ini cukup mengganggu keamanan Ahok. Ya, tapi kalau misalnya PDI Perjuangan kemudian abstain, saya kira ini akan memuluskan jalan Ahok. Kalau abstain ini justru menurut saya lebih bijaksana ya. Kalau kita melihat dari dimensi peradaban demokrasinya. Nah, tapi kalau misalnya nanti, tapi mana mungkin ada parpol yang kemudian punya perjuangan bersama Ahok. Kalau perjuangan bersama Ahok kan pertandingan ini sudah selesai. Nah, itu juga kita harapkan. Karena pemenangnya pasti Ahok. Tapi kalau berharap bahwa ada komunikasi. Ya, tetapi buat kita semakin banyak partai yang mau mendukung di dalam barisan Ahok juga semakin baik. Kita sangat terbuka. Kalau kita tidak mau memonopoli Ahok, kita juga tidak mau ada kelompok-kelompok yang memonopoli Ahok. Saya pikir kalau ada parpol-parpol yang juga mendukung Ahok. Tapi yang jelas Gerindra sendiri menurut saya tidak punya peran yang cukup seksi di pilkada ini. Karena setelah kehilangan Ahok, Gerindra sebetulnya udah tenggelam. Jadi dalam yang pertama adalah ya, Gerindra ini ranking 3 nasional. Oktober 2015 sudah ranking 2. Jadi terus naik, silakan disurvei, itu faktanya. Apalagi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta umpamanya. Jadi hari ini harus diakui bahwa yang akan berperan signifikan di Jakarta adalah PDIP dan Gerindra. Dulu PKS umpamanya periode sebelumnya. Jadi bergerak ini. Hari ini semakin kuat PDIP, semakin kuat Gerindra. Jadi pertemuan antara dua partai ini pada Pilkada 2017 bukan sesuatu yang mustahil. Kami juga terus membangun komunikasi. Maksudnya seberapa besar antara PDIP dan kemudian Gerindra bersatu? Oh, sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mustahil. Melawan Ahok. Justru karena lawannya Ahok itu justru akan menarik. Kami ingin juga melihat sejauh mana militansi kader kami dan sebagainya melawan incumbent. Dulu ketika melawan Pojibowo, siapa yang pernah bicara Afi? Bahkan semua survei mengatakan Pojibowo menang, kan begitu Mas Boni. Ternyata kami cuma berdua, PDIP dengan Gerindra, nggak ada yang percaya bisa mengalahkan. Ini ada yang mungkin juga belum move on dari pilkada sebelumnya atau gimana? Enggak, justru itu sebagai contoh bahwa incumbent seperti Pojibowo yang pada posisi safe saja bisa kalah, apalagi Ahok. Ini komparasi yang keliru. Apalagi Ahok yang karakternya Afi sangat kontroversial. Ahok ini orang yang mulutnya nggak bisa dipegang. Jadi Hamin 2 hari Ahok bisa buat statement yang luar biasa. Ini komparasi yang menggagalkan Ahok. Ini komparasi yang pincang. Dulu Foke, karena semua orang tahu ini orang bermasalah. Kita bicara pemerintahan bersih, zaman Foke bersih gak Pak? Oh enggak, orang tidak sukanya di situ. Yang kedua, isu SARA dimunculkan persis seperti figur-figur yang sekarang juga didukung Gerindra itu mengangkat isu SARA. Siapa? Kelompok Yusril mengangkat isu SARA. Ya, Kelompok-kelompoknya siapa lagi itu menyebut Ahok Cina dan sebagainya. Jadi saya kira semakin konyol seperti ini justru semakin menyamakan diri dengan figur Foke di masa lalu. Dan ini pasti kekalahan. Jadi kedepannya seperti apa? Apakah kemudian memang masyarakat bisa mendapatkan pilihan? Justru Api saya lebih baik di Jakarta. Gerindra partai nasionalis, tidak pernah bicara SARA. Mas Boni,
Kami itu justru Ya, yang itu betul. menghadirkan Ahok Itu karena betul, itu ingin betul. menunjukkan kami partai nasionalis. Nah itu betul, Gitu. itu betul. Jadi Tapi Ahok maksud tapi- saya figur yang Anda sebut tadi Oke, yang baik. Kita dianggap sudah alternatif. terakhir saya kasih ke Taufik Basari, silakan Bang Tombas. Ada komentari ke depannya seperti apa? Ya kita nantikanlah siapa yang akan muncul menjadi lawan Ahok ya. Dan dari pihak Ahok sendiri pun kita juga berharap ya kalau masih ada partai-partai lain yang mau bergabung dengan Ahok ya tentu juga sangat baik. Dan kita tidak ingin memonopoli Ahok karena kita ingin mewujudkan harapan masyarakat agar ada terjadi perubahan yang lebih baik lagi di Jakarta dan kita mendapatkan pemimpin yang dapat membangun kota ini dengan Baik, baik. kita saksikan apakah memang benar ada kejutan di 2017. Pasti Terima ada kasih. kejutan 2017. Oke, saya tunggu jawab. Mengalahkan Ahok. Oke, baik kita lihat. Terima kasih banyak Bapak atas waktu yang diberikan. Pemirsa, dialog tadi juga menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Afin balik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.